Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa kelas 12, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu ingat kalau kalian masih siswa SMK Nebula Tercinta. Pada video pembelajaran ini, kita sudah masuk ke bab 2, yaitu limit fungsi. Untuk limit fungsi ada 4 subkompetensi, yaitu A. Konsep dasar limit, B. Limit fungsi aljabar, C. Penyelesaian limit fungsi aljabar, dan D. Limit tak hingga. Langsung saja pada subbab A, yaitu konsep dasar limit. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai permasalahan yang kita hadapi dapat melahirkan berbagai konsep matematika. Dengan ditemukan konsep umum matematika, maka kita mampu menyelesaikan kembali permasalahan yang serupa. Sebagai salah satu contohnya adalah limit, banyak dijumpai dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, limit mengandung arti batas. Sedangkan dalam konsep matematika, arti limit dijelaskan dalam beberapa permasalahan sebagai berikut. Contohnya pemberian dosis obat. Dosis merupakan batas. Pemberian dosis obat merupakan batas di mana dokter memperhitungkan ukuran yang dapat diterima oleh tubuh dengan aman dari suatu jenis obat. Dengan adanya standar dosis dari tiap obat, ini menjadi dasar untuk pengobatan yang sejenis atau lainnya. Dengan batas-batas dosis, ini dapat menjadi rujukan untuk pengobatan-pengobatan dari jenis obat tertentu untuk penyakit tertentu. Ini salah satu fungsi konsep limit. Kemudian penggantian oli mesin. Kendaraan bermotor dalam kurun waktu tertentu perlu mengganti bagian-bagian tertentu agar kerja mesin tetap optimal. Salah satunya adalah oli mesin. Setiap kendaraan mempunyai takaran masing-masing jumlah setiap penggantian oli. Tingkat kualitas dan lama pemakaian oli sering dijadikan ukuran kapan waktu oli tersebut diganti. Misal, saya ganti oli setiap 2 bulan. Ada juga yang sekiranya kendaraannya sering digunakan jarak jauh, maka penggantian olinya berdasarkan dari tingkat kualitas oli. Nah, dengan adanya limit atau batas, ini menjadikan rujukan, menjadikan standar bagi tiap-tiap pemilik kendaraan kapan akan mengganti oli dan juga part-part lainnya. Jarak pandang nelayan, ini juga merupakan konsep limit. Sudah sangat jelas ya, seorang pelaut misal di atas sebuah kapal melihat sebuah garis batas cakrawala atau garis langit yang membatasi penglihatan dari pelaut tersebut. Jadi ketika kapal tersebut semakin kecil, semakin hilang dalam cakrawala, maka kapal tersebut menjauh. Tapi jika kapal tersebut semakin besar, semakin nampak dari cakrawala, maka kapal tersebut mendekat. Ini fungsi limit yang digunakan dalam navigasi di kelautan. Kemudian konsep limit kuota internet, itu banyak dipakai oleh seorang pelajar. Seorang pelajar yang membeli kuota, misal untuk PJJ, pelajar tersebut dapat belajar dengan mudah saat kuota masih ada, istilahnya. Akan tetapi saat kuota tersebut mencapai batasnya, maka tidak dapat mengakses internet atau tidak dapat belajar. Misal kalian beli kuota 3 GB, kemudian sampai 3 GB, maka dapat dikatakan kuota tersebut habis. Dengan adanya batas, dengan adanya limit penggunaan kuota, ini dapat dijadikan dasar kita untuk membeli kuota kembali. Kira-kira saya dalam PJJ ini sebulan butuh berapa giga, maka saya akan beli sekian giga. Itu adalah konsep-konsep dari limit. Maka arti limit adalah batas atau acuan pendekatan. Bagaimana limit dalam matematika? Perhatikan garis tersebut, yaitu ada garis dimulai dari 2,
kemudian 2,5, dilanjut 3, 3,5 dan 4. Pertanyaannya, nilai yang paling dekat dengan 3 adalah, kalau kita lihat di sini nilai yang paling dekat dengan 3 kalau dari kiri adalah 2,5 dan kalau dari kanan adalah 3,5. Namun jika kita letakkan sebuah kaca pembesar, kemudian kita berbesar sekian kali, ternyata kita bisa lihat bilangan di sekitar 3 itu tidak hanya 2,5 dan 3,5. Ya, di sini ada 2,7, 2,8 sampai 3,3. Maka yang paling dekat dengan 3 adalah 2,9 dan 3,1. Kalau saya perbesar kembali, saya dekatkan kaca pembesar, ternyata terlihat lagi ada bilangan yang lain, yaitu 2,99 dan 3,01 yang dekat dengan 3. Lalu jika diperbesar kembali, nilai berapakah yang dekat dengan 3? Misalkan bilangan yang paling dekat dengan 3 adalah sebuah variabel X yang menggantikan bilangan-bilangan tersebut. Maka X akan disebut mendekati 3 atau ditulis X anak panah 3. Ini dibacanya X mendekati 3. Jadi bilangan-bilangan dari kanan atau kiri dengan jumlah yang banyak sekali itu kita simbolkan dengan X. Maka X ini baik dari kanan atau kiri mendekati 3. Untuk nilai-nilai X yang mendekati 3 dari sebelah kiri, dari kiri nilai-nilai X banyak sekali mendekati 3 dari kiri, maka dituliskan X panah 3 dengan di sini ada pangkat min. Min itu artinya kiri, ya. Kemudian ini disebut limit sepihak kiri. Sebuah limit mendekati batas dari sebelah kiri disebut limit sepihak kiri. Kemudian nilai-nilai X yang mendekati 3 dari sebelah kanan, maka ditulis X tanda panah 3 pangkat plus. Ini disebut limit sepihak kanan. Kemudian kita langsung ke B, yaitu limit fungsi aljabar. Ini yang kemudian akan kita bahas tuntas. Dari tadi konsep awal, konsep umum, ini kemudian konsep matematikanya. Limit fungsi aljabar adalah pendekatan nilai X pada suatu batas nilai C, sehingga nilai fungsi akan mendekati nilai fx tertentu dan dinotasikan dengan lim X mendekati C fx. Ini dibacanya adalah limit fx di mana X mendekati C. Kita ilustrasikan dengan sebuah grafik. Pada gambar ini, jika X mendekati C dari kiri, maka nilainya mendekati FC dari kiri. Jika X-nya mendekati dari kiri, maka nilai Y-nya mendekati dari kiri. Nah, ini itu sama aja dengan ini, FC. Kemudian, jika X mendekati C dari kanan, maka nilai Y pun mendekati FC dari kanan. Ini. Ya, ini. Ini sama dengan di atas. Sebenarnya ini merupakan proyeksi dari pendekatan sebelah kiri. Kita pindahkan sebelah sini, seakan-akan dari bawah. Kemudian ini pendekatan dari kanan, kita proyeksikan di sini seakan-akan dari atas. Ini merupakan pendekatan dari kanan, ini merupakan pendekatan dari kiri. Dan titik ini adalah merupakan nilai FC. Ini adalah konsep limit. Jadi ketika X mendekati C dari kiri, maka Y-nya pun mendekati FC dari kiri. Jika X mendekati C dari kanan, maka nilai FC-nya pun mendekati dari kanan. Cuma kita proyeksikan jadi dari bawah dan atas. Apakah setiap fungsi fx mempunyai limit di setiap titik X asalnya? Coba perhatikan. Ini adalah sebuah fungsi fx, ya, fungsinya terpotong kemudian menyambung di sini ke atas.
Jika X mendekati A dari arah kiri, maka nilai fungsi atau Y mendekati R. Ya. Ini dari ini mendekati sini. Ini adalah R atau FA. FA-nya adalah simbolkan R. Maka limit Fx dengan X mendekati A dari kiri adalah R. Jika X mendekati A dari arah kanan, maka nilai fungsi atau Y-nya mendekati R. Ini mendekati dari kanan, ini mendekati dari kanan. Nah, ini adalah R. Maka limit Fx dengan X mendekati A dari kanan sama dengan R. Kemudian, jika X mendekati B dari arah kiri, maka nilai fungsinya mendekati Q. Kalian sudah bisa tahu ya, mendekati sini adalah nilai Q. Maka limit Fx dengan X mendekati B dari kiri sama dengan mendekati Q. Atau sama dengan Q. Bagaimana kalau mendekati B dari kanan? Jika X mendekati B dari arah kanan, maka nilai fungsi atau Y-nya mendekati P. Nah, seperti ini. Fungsi ini kan terpotong, jadi bukan mulai dari sini tapi dari atas ini. Nah, ini itu berarti dia mendekati P, atau kita proyeksikan dari atas. Pertanyaannya, apakah setiap fungsi fx mempunyai limit di setiap titik x asalnya? Apakah sebuah fungsi itu mempunyai limit di setiap nilai x yang di bawah ini? Berikut penjelasannya. Fungsi fx mempunyai limit di titik A, karena limit pihak kiri sama dengan limit pihak kanan, yaitu limit pihak kirinya adalah R, limit pihak kanannya juga R. Itu. Maka limit fx X mendekati A adalah R. Sedangkan fungsi fx itu tidak mempunyai limit di titik B, karena limit pihak kiri tidak sama dengan limit pihak kanan. Limit pihak kirinya adalah Q, limit pihak kanannya adalah P. Maka dapat dikatakan fx tidak mempunyai limit di B. Jadi kalian bisa pahami bahwa sebuah fungsi mempunyai limit di titik tertentu kalau limit pihak kiri dan pihak kanannya sama. Kalau berbeda seperti di titik B, maka fungsi tersebut tidak punya limit di titik B. Jadi bukan berarti fungsi tidak punya limit di setiap titik. Di beberapa titik dia punya limit, di beberapa titik mungkin tidak punya limit, seperti ini. Contoh fungsi yang tidak punya limit adalah ketika fungsinya berupa grafik yang putus. Sudah dijelaskan, suatu fungsi fx mempunyai limit di titik C jika dan hanya jika limit pihak kiri sama dengan limit pihak kanan. Contoh, tentukan limit-limit fungsi berikut dengan konsep limit-limit sepihak. Pertama adalah fx sama dengan x plus 1 dengan x elemen R dan x mendekati 2. Yang kedua adalah fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1. X-nya mendekati 1. Dan yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat jika x kurang dari 1 atau x dari kiri. Kemudian x plus 1 jika x lebih dari 1 atau dari kanan. Dengan x mendekati 1. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kita gunakan tabel pendekatan namanya. Seperti di konsep yang tadi, bahwa yang mendekati nilai 3 kan tidak mesti 2,5. Kemudian 3,5. Kalau kita terus berbesar itu banyak sekali nilai-nilai yang mendekati 3. Begitu juga dengan ini. Banyak nilai-nilai yang mendekati 2. Saya ambil sampel misal 1, 1,5, 1,8, 1,99, 1,999 atau 1,999. Ya, ini yang dari kiri. Kemudian dari kanannya 2,01 atau boleh 2,0001 ya. Kemudian nilai-nilai x ini kita masukkan ke dalam fungsi, di mana fungsinya adalah x plus 1. Jadi nilai x tambah 1. Untuk 1 tambah 1, 2. 1,5 tambah 1, 2,5. Semuanya tambah 1. Kalau kita lihat, x dari kiri mendekati 2. Nilai y-nya kalau kita lihat, ini semakin mendekati 3. Ya. Kemudian yang dari kanan, ini kan semakin kecil tuh x-nya.
dia mendekati 2. Nah, nilai y-nya pun semakin mendekati 3. Kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik, ketika X mendekati 2 dari kiri, maka y-nya mendekati 3 ini. Kemudian kalau dari kanan, maka ini mendekati juga 3. Maka limit dari fx x plus 1 mendekati 2 adalah 3. Soal yang kedua, limit dari fx kuadrat min 1 dibagi x min 1 dengan x mendekati 1. Kita gunakan tabel pendekatan. Nilai-nilai yang mendekati 1 dari kiri itu dari mulai 0, boleh dari negatif 1, terserah ya. Yang penting di sini nilainya semakin mendekati 1. Di sini pun mendekati 1. Nah, ketika kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi, ya misal ini 0, berarti ini 0 kuadrat kurang 1, 0 kurang 1, min 1 bagi min 1, 1. 0,5 dikuadratkan. Ini harusnya kalian sudah tidak bingung untuk menentukan nilai y-nya ya. Ini sudah ada nilai y-nya baik dari kiri maupun kanan. Nah, kita amati ketika x-nya mendekati 1, ini 0,99. Kemudian kita terus sampai mendekati 1 dan dari kanan pun semakin berkurang mendekati 1. Nilai y-nya mendekati 199, kalau kita bayangkan itu mendekati 2. Ini pun 2,5. Kalau ininya berkurang lagi, ini mestinya pun berkurang mendekati 2. Maka x dari kanan ketika mendekati 1, nilai y-nya pun semakin mendekati 2. Kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik, ketika dia mendekati 1, kalau dari sini berarti ini mendekati 2. Kalau dari kanan berarti dari sini yaitu mendekati ini, yaitu mendekati 2 juga. Maka limit dari fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1, x mendekati 2, x mendekati 1, hasilnya adalah 2. Dan yang nomor 3, fungsi fx-nya terbagi menjadi 2, yaitu x kuadrat jika x kurang dari sama dengan 1 dan x plus 1 jika x-nya lebih dari 1. Dengan x mendekati 1, kita bikin tabel pendekatannya. Ketika kurang dari 1 memakai x kuadrat. Jadi nilai-nilai x yang kita daftarkan di sini ini boleh sama ya. Untuk yang sebelah kiri kita pakainya rumus fungsi yang di atas, yaitu dikuadratkan. 0 kuadrat 0, 0,5, 0,25, 0,8 jadi 0,64, 0,99, 0,98. Ini dikuadratkan hasilnya ini. Untuk yang sebelah kanan itu memakai x plus 1. 1,5 ditambah 1 hasilnya 2,05. Kemudian 1,1 ditambah 1, 2,1 dan seterusnya. Ketika x dari kiri mendekati 1, nilai y-nya kalau kita amati dia mendekati 0,998, 0,999, dia mendekati 1. Namun ketika dari kanan, ya ini 3, 2,8, 2,3, 2,1, 2,5, 2,05, ya mentok dia mendekati 2. Ya, x dari kanan mendekati 1, nilai y-nya semakin mendekati 2. Coba kita gambarkan dalam sebuah grafik. Kalau kita lihat grafik fungsinya terputus ya. Ini sudah jelas indikasi bahwa pasti fungsi tersebut tidak punya limit di titik 1. Kita lihat ketika x mendekati 1, berarti kan mendekati ini. Berarti dia mendekati 1. Ketika x dari kanan mendekati 1, berarti kan dari sini nih. Berarti dia mendekati 2. Karena limit sepihak kiri berbeda dengan limit sepihak kanan, maka nilai limit fungsi fx di titik x sama dengan 1 tidak ada limitnya. Begitu. Itu adalah konsep awal dari limit. Kalian harus paham bagaimana sebuah fungsi dikatakan punya limit di titik tertentu, yaitu limit pihak kanan sama dengan limit pihak kiri. Begitu saja dulu untuk pembahasan
tentang limit fungsi. Tolong kalian pahami, belajar dengan rajin, penuhi tugas-tugasnya, karena kalian masih siswa SMK Negeri 1 Bulakamba. Harapannya video ini dapat menjadi acuan kalian dalam belajar. Kalian paham, meskipun saya tidak berjumpa dengan kalian, saya berjumpa dengan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Jangan bosan. Tetap berdoa semoga pandemik ini cepat berlalu sehingga kita dapat belajar dengan tatap muka. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.